Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ahmad Humaydi, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 11, lingkup pemerintah Kabupaten Kota seprovinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penugasan agenda keempat, yaitu analisis isu sesuai tupoksi di tempat kerja. Sebelumnya saya terlebih dahulu akan memperkenalkan instansi tempat saya bekerja, yaitu Puskesmas Rawat Inap Cempaka. Puskesmas ini terletak di Jalan Mr. Cokrokusumo RT 29 RW 9, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka. Puskesmas ini berjarak kurang lebih 10 km dari kota Banjarbaru. Puskesmas Cempaka mempunyai visi, yaitu mewujudkan puskesmas bermutu menuju masyarakat Kecamatan Cempaka yang sehat dan mandiri di tahun 2024. Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut, Puskesmas Rawat Inap Cempaka menetapkan misi Puskesmas Rawat Inap Cempaka, yaitu 1. Meningkatkan manajemen mutu dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Kedua, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu meningkatkan kemandirian masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. Puskesmas Cempaka sendiri mempunyai branding organisasi yang dalam bahasa Banjar yaitu Pian Wigas Kami Himung, yang artinya ketika seluruh warga di lingkup wilayah kerja Puskesmas Cempaka sehat, bugar, dan fit, tentu saja ini akan menjadi kebahagiaan bagi kami selaku petugas di Puskesmas Rawat Inap Cempaka. Kembali ke penugasan, berdasarkan tupoksi sebagai dokter ahli pertama di Puskesmas Rawat Inap Cempaka, saat ini ada 5 isu-isu strategis dan permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu yang pertama, belum optimalnya capaian kegiatan vaksinasi COVID-19. Yang kedua, belum optimalnya kepatuhan prokes oleh pengunjung puskesmas. Yang ketiga, belum optimalnya pelayanan PTM dan pandu PTM di Puskesmas Rawat Inap Cempaka. Yang keempat, rendahnya kepatuhan pasien meminum obat antihipertensi. Dan yang terakhir yaitu belum optimalnya pelayanan pasien lansia. Setelah menentukan 5 isu aktual tadi, selanjutnya dilakukan penapisan dengan teknik APKL atau aktual, problematika, kehalayakan, dan kelayakan. Sebagaimana kita ketahui, teknik ini menggunakan rentang nilai 1-5, di mana nanti bila total skor yang paling tinggi, maka kita anggap isu tersebut memang perlu segera dicarikan alternatif penyelesaian masalahnya. Dari hasil penapisan dengan APKL ini, di sini kita dapatkan bahwa yang memiliki skor tertinggi yaitu belum optimalnya capaian program vaksinasi COVID-19. Kemudian yang kedua, belum optimalnya kepatuhan prokes oleh pengunjung puskesmas. Dan yang ketiga, belum optimalnya pelayanan PTM dan pandu PTM. Setelah mendapatkan 3 isu tadi, selanjutnya kita menentukan isu utama dengan metode penapisan USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Setelah dilakukan penapisan dengan metode USG ini, maka didapatkan bahwa belum optimalnya capaian program vaksinasi COVID-19 sini mendapat skor paling tinggi yaitu total 15 poin. Setelah dilakukan penapisan tadi, maka di sini kita dapatkan isu utama yaitu belum optimalnya capaian kegiatan vaksinasi COVID-19 di wilayah kerja UPT Puskesmas Rawat Inap Cempaka, Kota Banjarbaru. Dan hasil ini tentunya sejalan dengan situasi pandemi saat ini, dan bahkan untuk Indonesia sendiri saat ini sudah dianggap sebagai epicentrum baru kasus COVID di Asia. Tahapan selanjutnya yaitu analisa isu utama, di mana pada isu kali ini kita akan menggunakan analisis fishbone atau analisis tulang ikan. Metode ini akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah dan menganalisa masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Dari diagram kita melihat ada hubungan sebab akibat, di mana sih sebagai akibatnya itu adanya capaian program vaksinasi yang rendah. Sedangkan faktor yang berperan sebagai penyebab di sini kita bagi menjadi 4, yaitu dari faktor manusia, di mana masih adanya keraguan tentang keamanan dan keberhasilan vaksin, kemudian kesadaran masyarakat yang masih kurang, dan ekonomi masyarakat yang masih rendah. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor material, di mana kita ketahui sendiri sini bahwa ketersediaan vaksin masih sangat terbatas. Kemudian yang berikutnya itu dari aspek metode, di mana kita ketahui sendiri keterjangkauan pelayanan vaksin yang masih belum merata dan juga media sosialisasi yang masih kurang optimal. Yang terakhir yaitu faktor lingkungan, sebagaimana kita ketahui di luaran masih banyak sekali beredar hoax tentang vaksin dan teori-teori konspirasi yang semakin membuat warga takut untuk melakukan vaksinasi.
Dari diagram tulang ikan tadi, maka kita sini dapat menentukan akar permasalahan, di mana penyebab rendahnya capaian angka vaksinasi di wilayah kerja Puskesmas Rawat Inap Cempaka secara garis besar ada 3, yaitu masih kurangnya pengetahuan masyarakat di wilayah kerja, kemudian makin banyaknya berita hoax yang beredar, dan yang terakhir yaitu ketersediaan vaksin yang masih terbatas. Dari akar permasalahan tadi, maka dapat kita ajukan alternatif pemecahan masalah. Yang pertama yaitu melakukan sosialisasi vaksinasi di lingkungan puskesmas untuk pengunjung atau pasien yang datang berobat ke puskesmas. Yang kedua, melakukan sosialisasi ke desa dengan berkoordinasi lintas program, misalnya saja Posyandu, Promkes, dan Posbindu. Dan yang terakhir yaitu membuat media leaflet tentang vaksinasi COVID-19 untuk dibagikan ke lingkungan sekitar puskesmas. Dari alternatif pemecahan masalah tadi, selanjutnya kita dapat menentukan tahap kegiatan serta kaitannya dengan nilai-nilai dasar ASN. Kegiatan yang pertama yaitu melakukan sosialisasi vaksinasi di lingkungan puskesmas untuk pengunjung atau pasien yang datang berobat. Adapun tahap kegiatannya yang pertama yaitu meminta izin dengan atasan, yang kedua menyusun rancangan sosialisasi dan penyuluhan, yang ketiga koordinasi dengan pemegang program Promkes di puskesmas, dan yang terakhir yaitu sosialisasi di ruang tunggu pasien. Adapun kaitannya dengan nilai-nilai dasar ASN yaitu yang pertama akuntabilitas. Di sini saya akan melakukan sosialisasi ke masyarakat umum dengan penuh tanggung jawab sehingga nantinya akan tumbuh kepercayaan dari masyarakat tentang program vaksinasi ini. Kemudian dari sisi nasionalisme memberikan informasi kepada sasaran tanpa membeda-bedakan sasaran sosialisasi secara bertanggung jawab dan tidak memaksakan ikut vaksinasi setelah ikut sosialisasi. Nilai yang ketiga yaitu etika publik, di mana sih diharapkan nantinya dapat menjalankan tugas secara profesional dan mempertanggungjawabkan tindakan sosialisasi ini sebagai bukti kinerja terhadap publik, serta minta izin atasan ataupun dengan cara penyampaian sosialisasi yang sopan dan jelas. Dari sisi komitmen mutu, diharapkan sosialisasi ini cukup efektif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya vaksinasi COVID sehingga capaian vaksinasi pun akan meningkat. Yang terakhir yaitu dengan melaksanakan sosialisasi pentingnya vaksinasi ini sebagai sikap peduli terhadap kesehatan lingkungan sekitar sebagai wujud nilai dasar anti korupsi. Kegiatan yang kedua yaitu sosialisasi ke desa dengan berkoordinasi lintas program. Di sini tahapan kegiatan yaitu yang pertama meminta izin terhadap atasan, kedua menyusun rancangan sosialisasi dan penyuluhan serta memilih desa yang akan diberikan sosialisasi. Yang ketiga, koordinasi dengan pemegang program promosi kesehatan, Posyandu dan Posbindu di puskesmas, dan yang keempat yaitu sosialisasi ke desa. Adapun keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar ASN yaitu yang pertama melakukan sosialisasi ini dengan penuh tanggung jawab dan menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat serta dengan menjelaskan dengan akurat dan bersumber dari bahan yang jelas. Ini merupakan implementasi dari nilai dasar akuntabilitas. Kemudian dengan adanya kerjasama antar program meningkatkan gotong royong dan rasa kekeluargaan sesama tenaga kesehatan di tempat kerja. Selain itu juga tidak membeda-bedakan sasaran sosialisasi ini sebagai bukti dari penerapan nilai dasar nasionalisme. Penyampaian materi sosialisasi dengan lugas dan bahasa penyampaian yang sederhana serta mudah dipahami serta disampaikan dengan cara sopan dan santun ini merupakan penerapan dari nilai etika publik. Terkait dengan komitmen mutu, diharapkan penyampaian sosialisasi ini dengan bersumber dari literasi yang jelas diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, implementasi nilai anti korupsi yaitu dengan melakukan sosialisasi ini diharapkan memperlihatkan sikap peduli terhadap kesehatan lingkungan. Selain itu juga diharapkan penyampaian materi sesuai dengan keadaan sebenarnya yang di lapangan. Kegiatan yang terakhir yaitu pembuatan leaflet tentang vaksinasi, di mana tahapan kegiatannya yang pertama mencari materi secara jelas dari buku dan jurnal kesehatan, yang kedua mendesain leaflet dan membuat slide, dan yang ketiga mengkonsultasikan dengan kepala puskesmas dan tenaga kesehatan lainnya untuk membuat leaflet ini, dan yang terakhir yaitu mencetak media leaflet. Penyusunan leaflet dari materi-materi yang jelas dan sumber-sumber yang dipercaya, kemudian pembuatan konsep dan desain dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu juga penyampaian dengan bahasa yang baik dan sopan, serta isi informasi yang lengkap tentang vaksinasi yang mudah dimengerti bagi masyarakat sehingga membantu petugas kesehatan dalam melakukan penyuluhan. Ini menunjukkan keterkaitan dari pembuatan leaflet ini terhadap nilai-nilai dasar ASN.
Demikian presentasi terkait penugasan analisis isu aktual di lingkungan kerja, dalam hal ini di lingkungan Puskesmas Rawat Inap Cempaka. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.